Teman-teman yang baik, selamat pagi. Kita akan memulai pertemuan kita pagi hari ini untuk membahas surat terakhir dari ketujuh surat Paulus yang kita pelajari dalam semester ini. Saya mempersiapkan video ini karena problem koneksi yang tadi saya alami sehingga cukup kesulitan untuk masuk ke Zoom. Tidak banyak hal yang akan kita bahas dalam surat Roma ini selain pengantar pada surat Roma dan nanti juga pada bagian isi surat Roma. Terutama yang kita bahas secara khusus itu adalah Roma 9 sampai 11. Sementara bagian-bagian lain itu sudah muncul di beberapa bagian dari surat lain, sehingga praktis Paulus itu mengulang apa yang dia sampaikan kepada jemaat-jemaat sebelumnya, terutama soal pembenaran dalam iman yang sudah kita pelajari secara khusus itu di dalam surat Galatia. Maka itu tidak akan kita bahas lebih banyak. Nah, surat Roma ini ditulis oleh Paulus sebelum Paulus mengunjungi wilayah ini di Italia ini. Sebelum Paulus mengunjungi kota Roma. Berarti ini berbeda dari surat-surat Paulus sebelumnya. Karena kalau surat-surat Paulus yang lain itu selalu ditujukan untuk jemaat yang didirikan oleh Paulus. Ya, sementara jemaat di Roma itu rupanya sudah ada, sudah tumbuh sebagai jemaat yang cukup kokoh sebelum Paulus mengunjungi daerah itu. Ya, jadi jemaat di Roma tidak didirikan oleh Paulus, tetapi waktu itu Paulus sedang ada dalam suatu rencana perjalanan menuju ke Roma, atau perjalanan lebih jauh menuju ke Spanyol, karena dia sedang ingin memberitakan Injil sampai ke Spanyol sana. Tetapi dalam kenyataannya Paulus waktu itu sedang ada di penjara, ya, karena dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, kemudian ditangkap, akan diadili di dalam persidangan Yahudi, tapi Paulus menolak. Ya, dia minta untuk naik banding kepada kaisar. Nah, dalam jangka waktu tertentu Paulus itu ada di dalam penjara sampai nanti Paulus akhirnya dibawa ke Roma untuk naik banding kepada kaisar. Nah, ketika dia sedang mempersiapkan perjalanan inilah Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Roma. Nah, kalau kita lihat ini kan surat yang ditulis pada masa akhir karya perutusan Paulus, sehingga sangat mudah dipahami bahwa surat ini menampilkan penjelasan-penjelasan yang paling luas, paling panjang, sekaligus juga penjelasan yang paling tegas mengenai pemikiran-pemikiran teologi, keyakinan-keyakinan doktrinal yang menjadi daya dorong bagi karya misinya. Sehingga dia memberikan porsi yang cukup banyak pada soal doktrinal tentang dibenarkan oleh karena iman akan Yesus. Ini sudah dia tulis di Galatia secara cukup singkat. Ya, meskipun itu porsinya di Galatia itu banyak, panjang, tetapi di Roma ini menjadi lebih panjang dengan ilustrasi-ilustrasi yang lebih mendetailkan penjelasan Paulus tentu saja. Nah, kita akan selalu memahami suatu penjelasan yang diberikan sesudah penjelasan yang lain itu biasanya sudah lebih berkembang, sudah lebih lengkap, sudah lebih luas, dan ini berarti Paulus itu berusaha untuk menjelaskan kepada jemaat di Roma inti pemahaman imannya, bahwa orang itu dibenarkan, diselamatkan semata-mata karena iman akan Yesus. Ya, maka penjelasan-penjelasan ini menjadi lebih lengkap di dalam surat kepada jemaat di Roma ini. Nah, surat ini ditujukan untuk sebuah jemaat yang sudah tumbuh sebelum Paulus pergi ke sana. Kalau kita baca misalnya di Roma bab 15, Paulus itu sudah berencana untuk pergi ke Roma, tetapi selalu terhalang. Nah, mengapa terhalang? Karena Paulus masih harus memberitakan Injil di sekian banyak tempat yang harus dikunjungi oleh Paulus itu. Dan sekarang Paulus itu kan selalu kita pahami, dia selalu mencari daerah, mencari kota di mana nama Yesus itu belum dikenal. Paulus itu selalu mengatakan, saya tidak mau mendirikan bangunan di atas pondasi yang sudah dibangun oleh orang lain. Atau Paulus mengatakan, saya tidak mau mencangkul ladang orang lain. Dan ini prinsip misinya Paulus. Kalau dia pergi memberitakan Injil, selalu yang dia cari adalah tempat, daerah yang belum mengenal Yesus. Sehingga
di kota Roma ini kita lihat situasi yang cukup berbeda. Karena sebelum Paulus datang ke kota itu, sudah tumbuh jemaat yang relatif kokoh di kota itu. Kita bisa membandingkan misalnya yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul bab 18 tentang Priska dan Aquila yang pada waktu itu diusir oleh Kaisar Claudius dari Roma. Ya, orang-orang Yahudi itu diusir dari Roma karena persoalan tentang Kristus, yang kemungkinan besar itu persoalannya adalah tentang Kristus, bahwa sekelompok orang Yahudi itu mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, dan mereka bertentangan dengan kelompok Yahudi yang lain yang tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, karena dianggap menimbulkan perpecahan, situasi tidak nyaman di dalam kota Roma, lalu orang-orang Yahudi itu disingkirkan, diusir oleh Claudius dari Roma. Nah, seorang atau sepasang suami istri, orang Kristen Yahudi yang semula tinggal di Roma, ini adalah Priska dan Aquila, yang kemudian pergi ke Korintus, dan selama mereka tinggal di Korintus, mereka bertemu dengan Paulus dan kemudian bekerja bersama di kota Korintus itu. Dan kemungkinan dari orang-orang seperti Priska, Aquila, mungkin juga orang-orang Yahudi yang lain yang sudah terusir dari Roma inilah, Paulus itu mengenal situasi yang ada di kota Roma, terutama tentang kehidupan jemaat di kota Roma ini, karena perjumpaan dengan banyak orang Yahudi Kristen yang sudah diusir dari kota Roma itu. Nah, kalau ini surat ini ditujukan untuk sebuah jemaat yang tidak didirikan oleh Paulus, maka tujuan surat ini rupanya juga berbeda dari surat-surat yang lain. Kalau surat-surat yang lain itu kan selalu kita pahami biasanya dimaksudkan oleh Paulus untuk menjawab suatu persoalan tertentu atau memecahkan problem yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, di sini Paulus mau menulis surat untuk jemaat yang sebetulnya bukan jemaat yang didirikannya. Tujuannya bukan untuk memecahkan persoalan, menjawab persoalan, tetapi tujuannya terutama untuk mengungkapkan keyakinan teologisnya atau memperkenalkan paham-paham teologisnya kepada jemaat di Roma yang diketahui oleh Paulus itu sedang ada di dalam situasi yang tidak mudah untuk diintegrasikan. Terutama karena ada kelompok besar, yang waktu itu kelompok Kristen besar di kota Roma adalah orang-orang Kristen bukan Yahudi, orang Kristen non-Yahudi. Sementara kelompok kecil dalam jemaat Kristen itu adalah kelompok orang-orang Kristen Yahudi yang rupanya lalu ini tidak mudah untuk diintegrasikan. Nah, dalam hal apa mereka tidak mudah diintegrasikan, nanti akan kita bahas secara khusus itu bab 9 sampai 11, dan ini satu pokok bahasan khusus yang kita pelajari tentang surat kepada jemaat di Roma ini. Ini tujuan Paulus menulis suratnya ini lebih untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Injilnya kepada jemaat di Roma, memperkenalkan gagasan-gagasan teologi pokok ya yang dimiliki oleh Paulus yang sudah diwartakan kepada jemaat-jemaat di kota yang lain. Tetapi juga ada upaya Paulus rupanya untuk menjelaskan suatu problem tertentu, permasalahan tertentu yang menurut Paulus ini perlu untuk ditanggapi. Nah, rupanya Paulus itu tahu bahwa ada situasi yang kurang harmonis antara orang-orang Kristen kelompok non-Yahudi yang besar, yang kuat itu, dengan kelompok Kristen Yahudi yang relatif kecil, dan ada di dalam situasi relasi yang rupanya tidak harmonis. Maka juga di dalam bab 9 sampai 11 itu ada upaya untuk memecahkan konflik antara mereka yang oleh Paulus itu disebut sebagai saudara-saudara yang kuat, yaitu orang-orang Kristen bukan Yahudi, orang-orang Kristen Roma sendiri, berhadapan dengan mereka yang disebut sebagai kelompok yang lemah, yaitu orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi. Nah, situasi ini yang nanti akan kita lihat dan akan mewarnai pesan-pesan Paulus kepada jemaat di
Roma dengan gambaran-gambaran yang bagi kita itu gambaran-gambaran yang sangat bagus gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat deteksi sejak awal bahwa ternyata komunitas Kristen di Roma itu sebagian besar anggotanya itu adalah orang-orang Kristen bukan Yahudi. Ya tentu saja dalam tahap awal anggota yang paling banyak itu adalah orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi. Tetapi kan tadi dikatakan orang-orang Yahudi itu diusir dari kota Roma oleh Kaisar Claudius. Sementara orang-orang Kristen non-Yahudi, orang Kristen Roma sendiri, pelan-pelan itu mulai tumbuh menjadi jemaat yang besar dan kuat. Ketika nanti orang-orang Yahudi diizinkan kembali masuk ke kota Roma, lalu mereka berhadapan dengan situasi yang sudah sangat berbeda. Bahwa sekarang di kota Roma sudah ada jemaat, sudah ada kelompok Kristen dari kelompok orang-orang setempat yang jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada kelompok orang Kristen Yahudi. Maka kelompok Kristen Yahudi ini menjadi kelompok minoritas di tengah jemaat Kristen non-Yahudi yang jumlahnya itu besar dan kadang-kadang mengalami situasi relasi yang tidak nyaman ya, tentu saja karena ini dari dua etnis yang berbeda, dari kelompok yang besar yang mayoritas dengan kelompok yang lebih minoritas, dari kelompok yang oleh Paulus disebut sebagai mereka yang kuat berhadapan dengan mereka yang lemah. Nah, maka kita melihat suatu jemaat yang berjuang untuk membangun kembali kesatuan di antara mereka, baik dalam hal integrasi sosial maupun dalam hal pandangan-pandangan doktrinal. Ya tentu saja orang-orang Kristen ya Yahudi yang kecil tadi itu juga masih sangat terpengaruh oleh kultur, oleh keyakinan, oleh tradisi dan adat istiadat Yahudi. Sementara kelompok yang mayoritas, kelompok orang Kristen Roma sudah tidak punya ikatan-ikatan yang kuat dengan tradisi Yahudi. Dalam arti tertentu benturan-benturan di antara dua kelompok ini juga terjadi. Ya orang Kristen Yahudi masih akan berusaha untuk mempertahankan tradisi-tradisi mereka. Ya, seperti sunat, mentaati Sabat, kemudian juga mentaati Taurat, itu kan juga masih menjadi pengalaman yang erat dalam diri orang-orang Kristen Yahudi yang ingin mereka pertahankan. Nah, nanti Paulus juga akan menjelaskan soal ini, terutama ketika Paulus itu bicara tentang dibenarkan karena iman. Nah, kita akan masuk dalam surat Roma bab 9 ayat 11 yang pasti sudah bisa dibaca dan dipersiapkan. Ini menjadi salah satu poin yang nanti akan kita bahas juga di dalam ujian akhir semester. Nah, ada persoalan itu. Kelompok yang besar, kelompok yang kuat berhadapan dengan kelompok yang lemah ini. Tentu saja yang kuat itu berusaha untuk mendiskreditkan yang lemah. Ya, kelompok yang kuat itu berusaha untuk melawan atau menindas kelompok yang lemah dalam arti tertentu. Dan Paulus itu berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana semestinya kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah ini hidup dalam satu integrasi sosial yang kokoh. Tidak hanya hidup dalam satu integrasi sosial yang kokoh, tetapi hidup dalam satu paham doktrinal yang sama, dalam paham iman yang dihayati bersama-sama. Bagaimana Paulus menjelaskan bahwa orang-orang Kristen Yahudi yang kelompok kecil yang lemah ini mesti dihargai sebagaimana mestinya. Nah, salah satu hal yang muncul rupanya adalah anggapan orang-orang dari kelompok kuat ini bahwa janji Allah kepada Israel itu sudah dibatalkan. Karena apa? Karena Israel menolak pemberitaan tentang Yesus. Artinya orang Israel, orang Yahudi dianggap sudah menolak janji kepada mereka. Dan sekarang janji itu sudah dicabut oleh Allah dan janji itu sekarang diwariskan, diberikan kepada kelompok yang kuat ini, yaitu kelompok orang Kristen dari Roma sendiri. Maka Paulus berusaha untuk menceritakan bagaimana perasaan dia, bagaimana sikap dia berhadapan dengan kelompok orang-orang Yahudi pada umumnya yang menolak iman akan Yesus. Maka dia menyebut, aku sangat berduka dan aku selalu bersedih hati atas kaum sebangsaku secara jasmani.
Sehingga Paulus masih mengatakan kepada mereka, ya secara jasmani, saya ini adalah bagian dari orang-orang Israel. Saya adalah orang Yahudi. Nah, siapa mereka itu? Mereka ini adalah orang-orang yang memahami dirinya sebagai orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah, yang diberi kemuliaan, yang menerima perjanjian dari Allah, yang menerima hukum Taurat, yang beribadah kepada Allah, yang juga menyambut janji-janji Allah yang disampaikan kepada nenek moyang mereka. Mereka sangat menyadari bahwa mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias, sehingga masih dalam suatu keyakinan bahwa janji-janji yang dulu diberikan kepada nenek moyang, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang menjadi janji yang diwariskan kepada mereka. Nah, Paulus itu merasa, saya adalah bagian dari umat Israel itu. Saya adalah bagian dari suatu kelompok bangsa yang mengakui bahwa kami adalah anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah kepada para leluhur itu. Tetapi dalam situasi sekarang, Paulus itu menyatakan, aku berduka cita, aku bersedih hati atas mereka itu. Karena ternyata tidak semua orang yang berasal dari Israel itu adalah orang Israel. Ya, Paulus itu lalu membandingkan, ada orang Israel yang secara jasmani itu adalah Israel, tetapi tidak semua orang yang secara jasmani itu Israel adalah Israel. Atau tidak semua keturunan Abraham itu adalah anak Abraham. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, dan ini sering dikutip oleh Paulus, Abraham punya dua istri, ya, Sarah dan Hagar, dan yang disebut oleh Paulus sebagai anak-anak Abraham itu adalah anak-anaknya Sarah, anak perjanjian, anak orang merdeka. Sementara anak Hagar itu oleh Paulus seringkali digunakan sebagai ya suatu gambaran-gambaran dengan nuansa yang cukup negatif. Anaknya budak, bukan orang merdeka, ya. Nah, Paulus itu mengatakan tidak semua anak Abraham itu orang Israel itu adalah anak Abraham. Dan ini Paulus mau menjelaskan bahwa tidak semua orang Israel itu mewarisi janji yang diberikan kepada Allah. Dalam arti tertentu, Paulus nanti juga akan mengatakan tidak semua orang Israel itu menolak janji Allah. Selalu ada kelompok kecil di tengah-tengah masyarakat Israel ini yang adalah Israel yang sejati, Israel yang benar, yang masih mewarisi janji yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, Paulus mengatakan, saya ini sedih ya atas situasi Israel itu, bahwa mereka itu menolak iman akan Yesus. Berarti mereka dianggap menolak janji keselamatan yang diberikan oleh Allah. Maka Paulus mengatakan, inilah keinginan hatiku, inilah doaku, yaitu supaya mereka diselamatkan. Ya, Paulus tahu bahwa sekian banyak orang Israel menolak iman akan Yesus, dan dia sendiri sudah mengalami itu dalam perjalanan misinya. Betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung dari pihak orang-orang Yahudi yang melawan dia, yang menyerang dia, yang menyesah dia, yang melempari dia dengan batu, yang memasukkan dia ke dalam penjara. Bahkan sekarang dia berencana untuk pergi sampai ke Roma pun dalam rangka membawa permasalahannya, naik banding kepada Kaisar, berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menentang dia ini. Tetapi meskipun dia tahu orang Israel itu pada umumnya menolak iman akan Yesus, keinginan hatiku, doaku ialah supaya mereka ini diselamatkan. Jadi Paulus tidak mengendaki, tidak menginginkan ya kematian untuk mereka, meskipun mereka itu sudah menolak. Ya, nanti Paulus akan mengatakan, apa yang saya inginkan adalah membuat mereka itu cemburu. Ya, supaya kalau mereka cemburu, mereka berbalik pada iman ini dan mereka diselamatkan. Mengapa Paulus ini masih punya pandangan yang positif pada orang-orang Yahudi, meskipun mereka itu menolak iman akan Yesus? Paulus mengatakan mereka itu sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri.
Jadi Paulus sebagai orang Yahudi itu menganggap orang-orang Yahudi itu orang yang giat bekerja bagi Allah. Tetapi permasalahannya mereka ini tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga mereka mendirikan kebenaran mereka, ya, mengusahakan kebenaran mereka itu dengan cara mereka sendiri. Ya, apa yang disebut oleh Paulus dengan mengusahakan atau mendirikan kebenaran dengan cara mereka sendiri adalah memahami bahwa kebenaran itu diperoleh karena perbuatan baik mereka, karena ketaatan mereka dalam melaksanakan semua ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat. Dan ini keyakinan orang Yahudi, kita diselamatkan kalau kita mentaati seluruh perintah larangan yang ada di dalam Taurat. Nah, Paulus itu lalu menyatakan bahwa Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran itu diperoleh oleh orang-orang bukan karena ketaatan pada Taurat, tetapi kebenaran, keselamatan itu diperoleh oleh setiap orang hanya karena iman akan Yesus. Dan ini yang dibahas oleh Paulus dalam pembahasan tentang pembenaran karena iman itu. Ini yang dipahami oleh Paulus. Orang Israel itu orang yang giat hidup dalam bakti kepada Allah, tetapi mereka tidak memiliki suatu pengertian yang benar, pemahaman yang benar, bahwa keselamatan, pembenaran itu tidak bergantung pada usaha saya, ya, pada kecakapan saya untuk bertindak, untuk mentaati Taurat, tetapi bergantung pada iman, pada kepercayaan saya akan Yesus. Dan ini yang nanti akan diwartakan oleh Paulus. Tetapi kerinduan Paulus adalah supaya mereka ini, orang-orang Israel, kaum sedarah dagingnya itu tetap memperoleh keselamatan, ya. Tetapi dalam kenyataannya memang itu tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Israel itu menerima kabar baik itu. Nah, apakah dengan demikian lalu harus diartikan bahwa Allah telah menolak umatnya? Bahwa Allah sudah membatalkan janji yang dulu diberikannya kepada Abraham, kepada para leluhur Israel itu? Dan Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Ya, Paulus itu lalu bercerita tentang dirinya sendiri. Aku adalah orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin, gitu ya. Ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dan ini suatu gagasan yang cukup umum di dalam tradisi perjanjian lama. Israel berdosa, Israel dihukum oleh Allah, tetapi masih ada sekelompok kecil orang yang tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan masa depan yang baru bagi Israel dibangun oleh Allah dari kelompok yang kecil yang tetap hidup dalam kesetiaan ini. Sekarang Paulus juga mengatakan Allah sudah mengutus Yesus Kristus putranya, Sang Mesias itu, untuk Israel. Tapi sebagian besar Israel itu menolak iman akan Yesus, tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias anak Allah. Ini pada umumnya. Hanya Paulus selalu mengatakan ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi meskipun banyak yang menolak Yesus, tetapi ada sisa, ada kelompok kecil yang masih menerima iman akan Yesus. Dan Paulus mengatakan, saya ada di dalam ini, ya. Aku adalah orang Israel, keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Ini adalah sisa Israel yang masih bertahan di dalam keyakinan bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Ini adalah kelompok kecil yang menerima janji yang diberikan oleh Allah. Dengan cara demikian Paulus mengatakan, loh, janji Allah kepada nenek moyang tidak dibatalkan. Bahwa masih tetap ada sisa-sisa Israel yang mewarisi janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Dan sekarang yang akan menjadi janji yang terwujud di dalam hidup mereka. Nah, ini Paulus mengatakan lalu, ini tidak berarti bahwa Allah itu lalu menolak Israel. Allah itu tidak meninggalkan Israel. Dan justru dengan cara demikian Allah itu membawa keselamatan lebih luas ke wilayah-wilayah yang ada di luar Palestina, ada di wilayah luar orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan oleh pelanggaran mereka
keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Karena iman akan Yesus itu kan ditolak oleh orang Israel. Karena iman ini ditolak oleh orang Israel, orang seperti Paulus membawa iman itu keluar dari wilayah Palestina. Keselamatan yang semula dijanjikan oleh Allah kepada Israel ditolak oleh orang Israel. Sehingga orang-orang Israel seperti Paulus itu membawa berita Injil itu kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk kepada orang-orang di Roma yang waktu itu sudah menjadi Kristen. Nah, Paulus ini kan lalu mengartikan secara positif penolakan Israel, ketidaksetiaan Israel, bahwa penolakan Israel untuk mengimani Yesus itu justru mendatangkan keuntungan. Karena justru iman inilah yang kemudian dibawa keluar dari lingkup Israel, keluar dari lingkup Yahudi, keluar dari lingkup Palestina, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Israel itu seutuhnya menerima iman akan Yesus, barangkali tidak ada orang yang membawa iman itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, sampai kepada orang-orang di Roma itu juga. Jadi ini Paulus berusaha untuk menempatkan pengalaman Israel yang gagal, yang tidak mau menerima Yesus dalam iman itu secara positif. Bahwa penolakan mereka, pelanggaran mereka membuat keselamatan ini sampai kepada orang lain. Keselamatan ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Nah, kalau keselamatan ini sudah sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang oleh orang Israel itu dianggap sebagai bangsa yang berdosa, yang tidak terberkati, ternyata mereka diselamatkan, lalu semoga muncul rasa cemburu di dalam diri orang-orang Israel. Loh, kami yang mendapat janji itu, tetapi mengapa bangsa-bangsa lain yang mendapat kepenuhan janji itu? Mengapa mereka justru yang diselamatkan? Nah, ini yang oleh Paulus dimaksud, semoga mereka itu mengalami suatu kecemburuan. Ya, cemburu, mengapa Allah justru menganugerahkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, sementara mereka justru tidak mengalami keselamatan itu, karena mereka tidak menerima iman akan Yesus. Nah, Paulus itu merasa ini adalah suatu kemuliaan bagi saya kalau saya bisa menumbuhkan kecemburuan itu di dalam diri saudara-saudara saya. Dia mengatakan, aku menganggap hal itu kemuliaan dalam pelayananku. Kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Apa tujuan Paulus itu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi? Antara lain adalah untuk mengingatkan mereka. Paulus ini sudah memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan respon bangsa-bangsa bukan Yahudi itu begitu hebat. Artinya mereka menerima pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus dan mereka mengalami keselamatan. Nah, kalau melihat itu, Paulus mengatakan, semoga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu lalu cemburu pada bangsa-bangsa lain yang diselamatkan oleh Allah itu. Dengan harapan mereka tidak hanya cemburu, tetapi mereka juga akhirnya menerima iman akan Yesus ini. Nah, ini teman-teman ya, satu gambaran yang positif yang diberikan oleh Paulus yang perlu kita dalami di surat Roma bab 9 sampai 11. Nah, satu metafor yang digunakan oleh Paulus adalah metafor tentang pokok zaitun ya. Orang Yahudi, orang Israel itu digambarkan sebagai pohon zaitun yang menghasilkan buah. Tetapi cabang tertentu, ranting tertentu itu dipotong oleh Allah. Mengapa ranting itu dipotong oleh Allah? Karena tidak menerima iman akan Yesus. Maka itu gambaran sekelompok orang dalam tradisi Yahudi itu kemudian dipotong dari pokok zaitun itu, sehingga lalu terbuang. Sementara ada cabang-cabang atau ranting-ranting liar yang kemudian diambil, dicangkokkan pada pokok zaitun itu.
Ini cabang liar. Tadi pokok zaitun, lalu ada cabang-cabangnya, ranting-rantingnya itu dipotong oleh Allah karena mereka menolak iman akan Yesus. Tetapi ada cabang-cabang atau pohon-pohon liar yang menerima Yesus. Nah, yang dimaksud dengan pohon-pohon liar ini adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang mengimani Yesus. Maka mereka dipotong dari cabang mereka atau dari pokok mereka dan kemudian ditempelkan pada batang zaitun Yahudi ini, sehingga kemudian ikut tumbuh, ikut berkembang dan menghasilkan buah. Nah, dengan cara itu Paulus mau mengatakan, kalau kamu sekarang tumbuh menghasilkan buah, jangan kamu bermegah, karena kamu itu menempel pada tradisi rohani Yahudi juga. Ya, Yesus orang Yahudi, para murid itu orang Yahudi, Paulus sendiri yang memberitakan Injil itu adalah orang Yahudi. Sehingga misalnya orang-orang Roma yang menerima iman akan Yesus lalu akan dikatakan dicangkokkan pada batang pokok Yahudi ini. Jadi orang-orang yang semula tidak menerima janji Allah sekarang ikut ambil bagian dalam janji Allah ini. Tetapi Paulus mengingatkan, kalau cabang asli zaitun saja dipotong ketika mereka tidak mengimani Yesus, apalagi cabang yang hanya dicangkokkan ini. Kalau mereka, orang-orang Roma ini, juga tidak hidup di dalam iman akan Yesus yang kokoh, mereka pun akan dipotong dan mereka akan dibuang. Sementara orang-orang Yahudi yang tadi sudah dipotong, ranting-ranting zaitun yang semula sudah dipotong dan dibuang, kalau mereka menerima Yesus, mereka akan dikembalikan lagi pada batang pokok zaitun ini. Ya, saya harap ini menjadi jelas gambaran yang digunakan oleh Paulus. Dengan demikian, meskipun orang-orang Kristen Roma, orang Kristen non-Yahudi itu sekarang menjadi kelompok yang sangat besar, Paulus mengatakan jangan merendahkan mereka yang lemah. Jangan merendahkan mereka yang kecil. Jangan kamu merendahkan orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi itu. Karena sebetulnya kalian itu adalah cabang-cabang liar yang kemudian dicangkokkan pada dahan pokok zaitun Israel ini. Kalau kalian sekarang menjadi jemaat yang besar, yang kokoh, yang kuat, yang hidup dalam kesuburan iman, jangan membanggakan dirimu dengan merendahkan orang Yahudi, karena kalian itu dicangkokkan pada tradisi rohani Yahudi, sehingga kalian yang semula terpisah dari janji Allah sekarang mewarisi janji Allah itu. Nah, ini yang oleh Paulus diharapkan ini tumbuh dan dikembangkan oleh orang-orang Israel, ya, oleh orang-orang Roma, ya, dalam relasi mereka dengan saudara-saudara orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi. Nah, ini nanti coba dipelajari secara khusus di bab 9 sampai 11 dan saya akan memberikan di dalam LMS itu beberapa rumusan pertanyaan yang bisa disiapkan untuk ujian akhir semester. Maka seperti saya katakan kali lalu, ujian akhir semester kita akan berbentuk diskusi kelompok. Ya, 4 atau 5 orang dengan waktu masing-masing kelompok itu 40 menit. Lalu apa yang didiskusikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan di dalam LMS. Dipersiapkan sendiri atau dipersiapkan bersama kelompok dan nanti dalam diskusi kita bisa memperkembangkan itu. Apa yang akan terjadi selama ujian itu lebih diskusi-diskusi seperti yang terjadi di kelas-kelas kalau kita melakukan Zoom meeting itu. Jadi saya tidak akan bertanya satu dan ngejar terus pertanyaan itu pada satu orang. Yang lebih saya inginkan adalah kita memperkembangkan wawasan kita bersama. Ya, jadi kalau ada satu pokok diskusi lalu kita saling mengajukan pendapat, saling mendengarkan juga, tidak hanya memperhatikan pendapat saya sendiri, tetapi berusaha untuk memperhatikan pendapat teman. Lalu nanti kalau saya tanya gimana tanggapan, benar atau salah, lalu kita bisa saling membagi ya pemahaman, pengetahuan kita. Jadi itu untuk ujian akhir semester. Silakan mempersiapkan diri dengan beberapa bantuan pertanyaan yang sudah saya cantumkan nanti di dalam LMS. Lalu yang terakhir, jangan lupa teman-teman tetap mengisi evaluasi pembelajaran melalui SIA mahasiswa itu, karena itu sangat kita butuhkan terutama untuk evaluasi dalam situasi seperti ini.
ya evaluasinya itu masih dengan form yang lama, yang mungkin tidak sesuai, tidak sangat relevan untuk situasi pandemi seperti ini, tetapi tetap saja itu evaluasi harus diisi. Maka saya mohon tidak hanya untuk kelas saya, tetapi untuk kelas semua romo dosen yang lain, evaluasi pembelajaran itu tetap diisi. Ya, baik teman-teman, kita sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan sedikit penjelasan tentang Roma bab 9 sampai 11. Berarti juga berakhir sudah perjalanan kuliah kita selama 1 semester ini. Banyak terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk bahan-bahan yang sudah kita pelajari bersama dalam situasi yang pasti serba terbatas seperti ini. Tetapi toh dalam keterbatasan, Paulus itu cuma mengatakan, kami tidak terhimpit, kami tidak putus asa, kami tidak menyerah. Tetapi apa yang terbaik itu sudah kita upayakan, dan semoga ini juga memberi bekal-bekal yang cukup untuk mempelajari surat-surat Paulus, juga menggunakan surat-surat Paulus ini terutama dalam tugas-tugas pemberitaan Injil yang memang menjadi perutusan kita, tugas kita ke depan. Oleh karena itu, terima kasih, selamat melanjutkan belajar, perkuliahan, sampai jumpa kembali dalam pertemuan-pertemuan mata kuliah di semester yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Berkat dalam